Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yuidianti SPMM. Saya mengajar matematika ekonomi ya. Untuk matematika ekonomi kali ini bukan KBK ya, bukan KBK, tapi mata kuliah reguler biasa, sehingga ada UTS dan UAS-nya. Kemudian namanya juga matematika ya, berarti isinya adalah hitungan semua. Dan nanti UTS-nya juga, UTS UAS-nya juga hitungan. Nanti akan ada tugasnya bisa diupload di LMS ya, diupload di LMS. Nanti saya informasikan lebih lanjut ke WA group. Sudah masuk ke WA group semuanya kan? Oke. Untuk absensi saya hanya mencatat saya hanya menerima absennya dalam 1 hari. Maksudnya jika matematika ekonomi itu hari Senin, maka Anda boleh absen hari Senin dari jam 00 sampai jam 23.59. Oke? Itu. Setelah hari Senin, saya tidak akan menerima absensinya. Saya anggap Anda tidak hadir. Paham ya? Nah, kemudian untuk video pembelajaran ini nantinya akan ada soal-soal yang akan saya kerjakan. Nah, tipe-tipe soal itu yang akan keluar di tugas UTS, UAS. Nah, itu tipe-tipenya. Saya harap Anda ikut mengerjakan. Jadi ketika saya mengerjakan dan menjelaskan penyelesaian dari soal tersebut, Anda ambil kertas, Anda juga mengikuti dulu. Oh, seperti ini. Oh, penyelesaiannya seperti ini. Anda pause. Setelah Anda pause, Anda ulangi penyelesaian soalnya. Paham ya? Oh iya, saya mohon maaf karena nanti di video pembelajaran ini pasti ada backsound yang ajaib. Seringnya sih suara kendaraan lewat, karena rumah saya pinggir jalan dan saya tidak punya waktu untuk mengedit biar bagus ya. Sudah apa adanya saja, yang penting Anda bisa memahaminya. Oke? Nanti jika Anda ada yang kurang paham, Anda bisa tanya saya di chat LMS atau chat WA group. Oke? Pertemuan pertama kali ini kita membahas mengenai bilangan dan himpunan. Bilangan dan himpunan yang pertama kali saya kemukakan, saya jelaskan tentang skema bilangan nyata. Itu ada bilangan real terbagi 2 menjadi irasional dan rasional. Bilangan rasional terbagi 2 menjadi pecahan dan bulat. Bulat terbagi 2 menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah ada 2, 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu ada ganjil dan genap. Kemudian ada prima dan bilangan komposit, ada kuadrat dan kubik. Oke, kita jelaskan di sini ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang secara tegas positif dan negatifnya, mempunyai sifat secara tegas positif atau negatif, dan tidak keduanya. Contohnya 2 itu positif kan, positif ya. Kalau -2 negatif, tegas ya. Kalau imajiner atau bilangan hayal itu bilangan yang yang mempunyai sifat tidak tegas, positif atau negatif. Atau begini, bilangan imajiner atau bilangan hayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Itu pasti imajiner. Dan tidak jelas sifatnya, apakah positif atau negatif. Contohnya akar -4. Kalau akar 4 aja Anda sudah tahu kan hasilnya +2. Tetapi kalau akar -4 tidak tahu kita +2 atau -2. Bilangan rasional itu bilangan yang ditulis sebagai hasil bagi 2 bilangan bulat. Atau jika pecahan,
atau jika pecahan jika didesimalkan menjadi desimal terbatas atau desimal berulang. Contohnya nih, 3/8. 3/8 itu desimal jika dibuat desimal 0,375. 0,375 itu merupakan desimal terbatas. Jika 2/10, jika didesimalkan menjadi 0,18, desimalnya berulang. Itu rasional. Kalau irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat, atau kebalikan dari irasional. Contohnya adalah pi 3,14 sekian itu merupakan desimal tidak terbatas atau tidak berulang. Akar 2 juga begitu, E juga begitu. Nah, bilangan bulat, tahu lah, saya nggak akan kasih penjelasan lagi, Anda bisa baca sendiri, Anda tahu bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan, contohnya juga Anda bisa tahu sendiri lah. Ini anak SD juga bisa. Nah, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Seperti Pertamina dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, bilangan genap. Kalau bilangan genap Anda udah tahu nih bilangan genapnya. Dan ganjil juga. Saya nggak akan membahas lagi. Kalau bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki faktor 1 atau bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Contohnya 1 itu mempunyai faktor hanya 1. 1 kali 1 kan? 3 hanya mempunyai faktor 1 dan 3. 1 kali 3. Kalau 5 juga seperti itu. 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan komposit adalah di luar bilangan prima dan bukan 1. Kemudian bilangan kuadrat. Tahu ya, kuadrat itu pangkat 2. Kalau kubik itu pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian konsep himpunan. Himpunan itu sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Contohnya, himpunan hewan berkaki 2, berarti sekumpulan hewan berkaki 2. Himpunan nama pulau di Indonesia diawali dengan huruf S, itu kumpulan. Himpunan itu kumpulan. Notasi, ketentuan penulisan notasi dan anggota himpunan itu. Yang pertama, menggunakan nama himpunan menggunakan huruf besar. A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, ditulis dengan pasangan huruf kurawal. Ini ya, ini huruf kurawalnya. Kemudian, contohnya nih, huruf kurawal A beranggotakan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu dan dinotasikan dengan E. Ini sebenarnya bukan E, tapi menyerupai huruf E. Ini notasi anggota. Kemudian, kalau bukan anggota berarti E coret. Ya. Contohnya itu A 1, 2, 3, 4, 5, B anggotanya 3, C anggotanya 6. B ini merupakan anggota A, karena di A itu ada 3 bukan? Nah, B anggota A. Kalau C, 6 anggota A bukan? Bukan, tidak ada 6 di A. Jadi C bukan anggota A. Paham ya? Kemudian yang kelima, menggunakan tanda koma untuk memisahkan anggota yang satu dengan yang lain. Yang keenam, jika anggota suatu himpunan masih banyak, maka ditulis dengan menggunakan 3 titik atau titik. Titiknya ada 3. Contohnya nih, A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, titik. Yang ketujuh, untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan, maka digunakan lambang N. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan disebut bilangan kardinal. Nah, contohnya nih, A, 1, 2, 3, 4, 5. Maka, lambang untuk menyatakan banyaknya himpunan ini N.
maka banyaknya himpunan A sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah bilangan kardinal. Penulisan himpunan. Penulisan himpunan. Yang pertama menggunakan kalimat dengan menyebutkan semua syarat atau sifat anggotanya. Contohnya, A. Anggotanya adalah bilangan ganjil antara 10 sampai dengan 20. Syaratnya itu bilangan ganjil antara 10 sampai dengan 20. Atau kalau dibuat kalimat matematika seperti ini. X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 10 dan X kurang dari 20. Dengan syarat X anggota bilangan ganjil. Itu. Yang kedua, mendaftarkan atau merinci anggota-anggotanya dengan menyebutkan anggota-anggotanya. A sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. Itu merinci anggotanya. Sebenarnya ini hasil dari yang pertama ini, hasil dari bilangan ganjil antara 10 sampai dengan 20 berapa? 11, 13, 15, 17, 19. X lebih dari 10 kurang dari 20, X bilangan ganjil 11, 13, 15, 17, 19. Memang saya sengaja untuk membuat contoh yang berkaitan antara 1 dan 2. Jenis himpunan itu adalah himpunan kosong. Namanya himpunan kosong berarti isinya adalah kosong atau tidak mempunyai anggota. Kemudian himpunan nol. Himpunan yang di dalamnya hanya ada satu anggota, yaitu himpunan nol. Contohnya himpunan nol ini. Yang ketiga, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya nih, S bilangan nyata. P sama dengan min 1, 3, 5. Berarti min 1, 3, 5 ini adalah, mana nih? Oh ini. Min 1, 3, 5 itu anggota dari S. S itu semesta. Semesta itu seluruh himpunan nyata, baik yang negatif, baik yang bulat, atau baik yang pecahan, itu semua bilangan himpunan semesta, bilangan nyata. Yang kelima adalah himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu memiliki banyak anggota berhingga, memiliki N. Seperti ini, A sama dengan X. Sedemikian rupa sehingga X kurang dari 15 dan X merupakan anggota bilangan prima. Kurang dari 15. Berarti kan ada batasnya ya. Kalau ada batasnya berarti himpunannya berhingga. Contoh, berarti A-nya itu apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini bilangan prima semua. Kurang dari 15 kan, sebenarnya setelah 13 ada 17, tapi 17 tidak termasuk di sini karena yang syaratnya adalah kurang dari 15 dan ini berhingga. Berhingganya berapa? Ada berapa banyak anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya adalah 6. Yang berikutnya adalah lawan dari berhingga, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya ini, bilangan asli yang habis dibagi 3. Ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Tidak berhingga sampai 1000 dan seterusnya. Gitu. Operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada anggota himpunan. Ini simbolnya ya, seperti tadi, anggota himpunan. Ini sebelum masuk ke operasi himpunan, Anda harus pemanasan dulu nih, mengenal simbol-simbol. Ini seperti yang tadi jelaskan, yang pertama adalah anggota himpunan, simbolnya adalah anggota S 1, 2, 3, 4, 5, semestanya 1 sampai 5. Kemudian A-nya adalah 1 misalnya, berarti A anggota himpunan S. Kemudian himpunan bagian dari. Himpunan bagian dari itu simbolnya adalah seperti ini, seperti huruf C, ya. Nah, contohnya atau ini penjelasannya. Himpunan B adalah himpunan bagian A,
jika dan hanya jika setiap elemen B juga merupakan elemen A. Contohnya gini. 1A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 3, 4, 5. Nah, seluruh anggota himpunan B itu ada di anggota A kan? Berarti dapat disimpulkan bahwa B adalah anggota himpunan A. Paham ya? B adalah anggota himpunan A. Oke, yang kedua, dua himpunan sama. Anda pasti logikanya udah tahu ya. Sama itu simbolnya sama dengan. Jadi contohnya A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 1, 2, 5, 3, 4. Walaupun bertukar posisi ya, hanya bertukar posisi, tapi banyaknya anggota himpunan sama, isinya himpunannya atau anggota himpunannya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa A sama dengan B. Oke, hubungan antar himpunan. Himpunan saling lepas atau saling asing. Saling lepas itu dan saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Contohnya, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang sama, bukan? Tidak ada anggota persekutuan, tidak ada anggota persekutuan, tidak ada yang sama A dan B-nya. Jadi ini namanya himpunan saling lepas atau saling asing. Kalau himpunan tidak saling lepas atau saling berpotongan, itu kebalikan dari yang pertama, yaitu mempunyai anggota persekutuan. Contohnya A 1, 2, 3, 4, 5, B 4, 5, 8, 9, 10. Ada ini persekutuannya 4 dan 5. Yang A ada 4, 5, yang B ada 4, 5. Berarti kedua himpunan ini adalah himpunan yang tidak saling lepas atau saling berpotongan namanya. Yang ketiga, himpunan sama. Tadi sudah dijelaskan himpunan sama, tidak saya jelaskan lagi. Himpunan ekuivalen. Ekuivalen itu kedua himpunan memiliki banyaknya anggota yang sama tanpa melihat anggotanya. Ya, tanpa melihat anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10. Walaupun anggotanya itu beda, sama sekali, walaupun kedua himpunan ini merupakan himpunan saling lepas, tetapi jika banyaknya anggota himpunan itu sama, disebut himpunan ekuivalen. Paham ya? Yang kedua, yang berikutnya operasi himpunan. Tadi sudah pemanasan operasi himpunannya, sekarang operasi himpunan yang sebenarnya yaitu irisan. Irisan, himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun himpunan yang lain. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 4, 6, 7. Nah, yang ada di A dan ada di B apa? 2, kan? 4. Berarti 2 dan 4. Jadi, simbol irisan itu seperti huruf N. Ini. A irisan B sama dengan 2,4. Yang ada di A dan ada di B. Paham ya? Kemudian, kaidah irisan. Yang pertama, himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Jika A bagian dari B, maka A irisan B adalah A. Contohnya, A, B, C, B, A, B, C, D, E. Nah, jadi A irisan B sama dengan A. A irisan B adalah A. Yang ada di A dan ada di B adalah ABC. Kebetulan ABC adalah A. Ini Anda nggak usah dihafalkan, tapi harus dipahami saja ya. Kalau dihafalkan nanti lupa. Kalau Anda hanya melihat ini, Anda pasti tahu kan? A irisan B yang ada di A dan di B berarti ABC. Nah, ABC itu apa? A. Himpunan A. Itu. Yang kedua, jika dua himpunan sama, maka A irisan B sama dengan A atau A irisan B sama dengan B.
Nih, A, B, C, D, E. Nih, himpunan A adalah A, D, C, B, E. B, E, B, C, D, A. Maka himpunan A irisan B adalah A. Atau B, A irisan B adalah B. Sama semuanya. Kedua himpunan saling lepas atau saling asing. Maka tidak mempunyai persekutuan, tidak mempunyai irisan. Maka himpunannya adalah himpunan kosong. Tuh. Kemudian contoh ya, udah contoh deh. A, F, G, H, I, J, B, E, B, C, D, A. Himpunan kosong kan? A irisan B, himpunan kosong. Operasi himpunan yang berikutnya adalah gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B. Contohnya, ini rumusnya ya. A union B beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X anggota B. Contohnya, operasi-operasi ini akan lebih mudah dipahami jika Anda melihat contohnya. Kalau Anda membaca seperti ini mungkin belum bisa langsung dicerna di pikiran kita ya. Tapi kalau sudah langsung contoh, oh seperti ini. Ini himpunan gabungan. A 1, 2, 3, 4, 5, B 6, 7. Berarti kalau digabung menjadi A union, oh ya, ini simbolnya U ya, U atau disebut union. A union B sama dengan semuanya disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Kemudian kaidah gabungan. Jika A bagian dari B, maka A union B sama dengan B. Jika A bagian dari B, maka A union B sama dengan B. Jika A ABCD, ABC, B ABCD, maka unionnya adalah A union B adalah B ABCDE. Yang paling lengkap kan ABCDE. Yang kedua, jika sama dengan itu ya sama. Sama. A union B-nya sama. Kalau nggak A ya B. Karena sama di dalamnya. Yang ketiga, kedua himpunan saling lepas. Berarti semuanya dimasukkan F, G, H, I, J, B. Jika himpunan A, F, G, H, I, J, himpunan B, E, B, C, D, A, maka A union B, F, G, H, I, J, B, H, I, J, E, B, C, D, A. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih. Selisih itu notasinya A min B. Nah, begini contohnya. Jika A 1, 2, 3, 4, 5, B 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi A minus B itu adalah semua anggota A tetapi bukan anggota B. Begini. A minus B. A-nya masukkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Min B 3, 4, 5, 6, 7. Nah, A min B itu adalah semua himpunan A tetapi bukan himpunan B. Himpunan selisihnya apa ya? Yang A kan 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ada di B, ada di A dan ada di B apa? 3, 4, 5 kan? Berarti 3, 4, 5 tidak termasuk dari A minus B. Berarti A minus B-nya atau selisihnya adalah 1,2. Beda A min B dan B min A. Beda ya, walaupun sama, ini sumbernya sama, A min B, anggotanya sama, tetapi hasilnya A min B dengan B min A beda. Coba B min A, sebutkan dulu di sini, tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Min A 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada di B tetapi tidak ada di A. Yang ada di B tetapi tidak ada di A. Yang ada di B, yang ada di A apa? 3, 4, 5. Berarti yang tidak ada di A, cuma 6, 7, 8, 9 kan? Nah, berarti hasilnya A. Oh, sorry, ini B min A. Oke, saya
Mana ya? A min B selisih. Sorry ya, saya ganti dulu biar enak. Nah. Oke, jadi B min A sama dengan 6789 karena 6789 ini tidak ada di A. Oke, maaf ya, kendaraannya berisik. Komplement itu adalah suatu himpunan yang anggotanya bukan merupakan anggota himpunan S semesta, tapi bukan merupakan anggota A. Contohnya, komplement A itu simbolnya adalah tanda petik. Ini tanda petik, pangkat petik 1 atau pangkat C. Ya, contohnya S semestanya adalah 1 sampai 10. A-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang bukan A atau A komplement adalah hanya 1, 2, sama 10. Yang nggak ada di A itu hanya 1, 2 di luar A. Di luar A adalah 1, 2, 10. Paham kan? Kemudian banyaknya anggota. Tadi yang sudah ya, tapi saya jelaskan lagi. Jika N banyaknya anggota A union B itu adalah anggota A ditambah anggota B dikurangi A irisan B. Contoh, diketahui A faktor dari 10. B bilangan kurang dari 10. Himpunan. Tentukanlah himpunan A irisan B, himpunan A union B, banyaknya anggota A irisan B. Oke. A 1, 2, 5, 10. Jadi faktor dari 10 itu kan 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, 10 kali 1. Jadi himpunan A itu hanya 1, 2, 5, 10. Kemudian B, bilangan yang kurang dari 10, 1 sampai 9. Nah, maka A union B, A irisan B-nya adalah yang ada di A dan ada di B apa? 1, 2, 5. 10 nggak ada kan? Yang B nggak ada. 1, 2, 5. Kemudian 1, 2, 5 sebenarnya sudah bisa diketahui ya. Irisannya berapa? Banyaknya anggota A irisan B itu 3. 1, 2, 3. Kalau A union B, berarti semuanya ditulis 1 sampai 10. Ini 1 sampai 9 dan 10. Tulis. Kemudian anggota A union B adalah 10. Jadi nggak perlu repot-repot mencari ini gitu ya. Langsung aja 10. Nanti kelamaan kalau Anda harus mencari seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Oh ya, ini A union, berarti ini salah ya, A irisan B-nya. Ini maksudnya contohnya itu harusnya saya menulisnya A irisan B. A yang dicari A union B. N A union B itu NA plus NB min NA irisan B. Jadi NA union B-nya itu 4. NA union B itu 4 ditambah 9 dikurangi 3. 4 itu apa? 4 itu adalah NA. NA kan ini 1, 2, 3, 4. NA ditambah NB. NB-nya 1 sampai 9. Berarti 9. Dikurangi 3. 3 itu NA irisan B. Irisan B. 1, 2, 3. Irisan B. Hasilnya adalah 10. Benar kan 10? Tuh. Tapi nggak usah pakai cara-cara ginian. Kelamaan kalau UTS UAS. Oh, udah selesai. Oke. Untuk soalnya, Anda langsung choose. Langsung ke LMS ya. Nanti di sana ada soal-soalnya. Tolong kerjakan. Kerjakannya pakai tulisan tangan. Nggak boleh pakai Word. Ya, tulisan tangan, upload. Oke?
Sukses selalu, semoga penjelasan saya ini mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.